Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti lamun manut sapa sira aksaroman ing luwih akeh wong fil adi ing dalem bumi al kufara ing wong kafir yudluka moko nasarake man utawa kufar utawa aksaroman mang ka ing sira ansabillahi saking dalan Allah aidini tegese agamane Gusti Allah. Ini kan peringatan kepada Rasulullah, kalau kamu mengikuti orang kafir, ya otomatis kamu akan tersesat karena disesatkan oleh orang-orang kafir ya. Yang tidak agamanya gak jelas kok ingin orang yang sudah ditunjukkan kebaikan Allah kok disuruh mengikuti mereka. Jadi kan akibatnya ya tersesat kan akibatnya. Iya tabiuna ora anut aksaraman maya tabiuna ora ansapa iladana kejaba ing penyono fi mujadalatihim ing dalem ore madoni aksar mang lakam fi amril maitati ing dalem perkarane maitah batang bangke itu kalu ing dalem kaleng ngucap sapa kufar ma utai apa mau te barang kotala kang mateni ma sapa Allah Gusti iku hakku luwe hakan takulu yen to mangan sapa sira ing ma mimma sing kotal kematian sapa sira. Ini kan ayat ini apa ya? Jenenge wong protes, wong gak suka ya. Ada saja jalan untuk memprotes. Ini kan hubungannya hewan yang disembelih ya. Nah, orang kafir kan tanya, hai Muhammad, hewan yang mati itu siapa yang mateni gitu kan? Ya Allah gitu. Kemudian hubungannya bukan hanya yang mati itu, tapi hubungannya dengan hewan yang disembelih. Kemudian orang kafir mengatakan, lah ya, hewan kamu kan katanya orang yang menyembah Allah, kan gitu ya. Ayo hewan yang dibunuh oleh Allah kamu tidak mau makan. Lah, hewan yang kamu bunuh kamu sembelih itu kamu makan. Itu aneh gitu bagi orang-orang kafir. Ini kan hubungannya dengan tadi. Kalau diikuti ya aku jadi tersesat kan. Ini kan sifatnya hanya nyerekal kan. Apa namanya padahal kalau mati tidak disembelih kan secara ilmiah kan ya mungkin saja ada masalah kan, walaupun tidak semuanya ada masalah. Mungkin kalau ketabrak mungkin kan ya gak masalah secara kesehatan, tapi kan karena apa namanya dilarang ya bagi orang mukmin ya tetap tidak boleh makan kan gitu. Ini kan hubungannya dengan itu ya. Ayo hewan yang kamu bunuh dalam yang kamu sembelih kamu mau makan halal, padahal yang dibunuh Allah kamu katakan haram. Ini kan aneh gitu, karena katanya mengikuti Allah Tuhanmu, kok yang mati yang kamu bunuh bukan dibunuh Allah gitu kan. Padahal sini juga disebut lah orang kafir itu pendapatnya itu memang mengikuti don, mengikuti dugaan, tidak punya dasar. Ya, kita kadang-kadang kan menyalahkan orang, kadang-kadang juga bukan berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan argumentasi. Karena jengkel, biasanya jengkel itu kan ngomong sakarepe kan tidak berdasarkan hal yang benar, tidak berdasarkan argumentasi yang kuat kan gitu. Pokoknya yang penting menjawab kan gitu. Dan ini
ditunjukkan Allah, orang-orang itu jawabnya tidak argumentasi, yang penting pokoknya menjawab kan gitu. Wa inhum ora ana utawi aksar mau iku ilayah krusen kedopo goro sebaksan ayat yadibun kot bidalika ma kotala. Jadi dia itu hanya dusta dalam arti mengatakan lah ya sebenarnya menurut orang kafir kan yang mati sendiri itu yang lebih layak dimakan, yang dibunuh itu tidak layak gitu. Yang mati sendiri itu maksudnya yang langsung dimatikan Allah itu yang halal menurut orang kafir, yang dibunuh manusia tidak halal kan gitu, keinginan dari orang kafir kan gitu. Inna rapasan pengesrah huwa ya pang iku alamul ngerti alimu man lo iku alimu ngerti wong ya dilu kang sasar ansape jang dalam wa Allah iku alamul ngerti bil muhtadin kawang oleh pitutu alimun maksudnya ya padhae wong sing ngerti fayu jazi mau komala sapa kulan minum saking ya karo-karo ini mang ya muhtadin. Kemudian ayat ini menunjukkan dijelaskan keduanya. Ya nanti keduanya ya, orang kafir maupun orang mukmin ya sama-sama dibalas, dan Allah kan tahu ya keduanya, yang kafir siapa, yang sesat siapa, yang dapat hidayah siapa, nanti keduanya akan mendapatkan balasan kan gitu. Ini dijelaskan keduanya. Pakulu maka mangana sapa siraman banyu dukira kan disebut apa ismu Allah alaima. Aidu bi kate sembelih apa ma alasmi yang kata nyebut nama Allah. Ing kun dalam sama bi ayatika ayate Allah iku mina mangka iman. Maka di sini selanjutnya makanlah ya hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah ya. Bahkan ingkuntum menjadi yang jelas ya orang-orang mukmin kan. Kalau bukan orang mukmin kan beda lagi. Di sini memang lafaznya fakulu, makanlah. Tapi dalam arti artinya ibahah, bukan perintah ya. Inilah fungsinya mempelajari tafsir. Nah, kalau orang misalkan disuruh makan makanan yang disembelih, nah kalau orangnya makan alergi ya tidak makan kan. Maksudnya makanan yang halal itu boleh dimakan, tapi tidak harus makan. Memang takbirnya di sini menggunakan perintah, tapi maksudnya kalau makan makanan yang halal ya makanan yang disembelih kan itu ya. Bukan dalam arti harus makan ya, kan kita ada pilihan yang lain akibatnya kan gitu ya. Jadi ya memang di Al-Quran ada kalimat yang nadanya perintah tapi maksudnya ibahah, mubah. Nah, kadang-kadang ada orang yang menafsiri mengartikan letterlek, akibatnya kalau disuruh perintah ya hasil perintah. Makanya terdapat perbedaan kadang-kadang antara yang satu ulama yang satu dengan ulama itu ya biasa ya, biarkan. Karena apa? Ya karena ada yang melihat dari sisi letterlek di situ tulisan, maka ada yang mengatakan perintah, ada yang mengatakan mubah ya, terserah orangnya kan gitu ya, terserah yang menafsiri. Yang penting ada dasarnya, tidak ngawur. Wama utai opo iku lakum masaan ala ta'kulu enyan ora masak memang barang dukirakan opo ismu Allah, nyebut kusi Allah alimah minanda pai saking pro-pro engkan den beleh
Waqad fasala lan hal temen mertelake sapa bil bina kan bil 50 wal fa'ilan fa'il fil fa'il dan fa'il loro lakum ma barang haramaka ngaram sapa Allah alaikum manasira fi ayatin indal kurim alaikul maitatu. Ini ayat ini ada yang dibaca mabni fa'il, ada mabni mati. Kalau mabni fa'il waqad fasola lakum ma harrama alaikum, waqad fasola lakum. Kalau mabni ma'ul waqad fusila. Kalau fasola berarti Allah yang menjelaskan, kalau fusila berarti dijelaskan. Harama berarti Allah mengharamkan, kalau hurima berarti barangnya diharamkan ya. Ya inilah qiraah bagian dari qiraah sab'iyah ya. Di sini disebutkan apa yang menyebabkan kamu ya tidak mau makan. Ini kan hubungan dengan orang kafir. Orang tidak mau makan barang yang sudah dihalalkan Allah, barang yang sudah disembelih dengan menyebut nama Allah. Dalam arti yaitu halal kan maksudnya gitu. Maksudnya di sini ini kan memberikan peringatan atau penjelasan kepada orang kafir. Mengapa kamu tidak mau makan hewan-hewan yang disembelih kan gitu. Katanya kan harus hewan yang mati sendiri kan gitu, yang dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya dimatikan, teman. Ada yang model mati sendiri atau mungkin matinya tidak berdasarkan disembelih atau tidak dengan ketentuan syariat. Ya, ada yang dengan ketentuan syariat. Ilama kecopo hewan utur itu kan sereng siro ilai marema minus hakim makrim. Ya kecuali kalau barang kamu dipaksa, ini kan hubungan dengan orang yang dipaksa. Nah, kalau orang dipaksa ya tidak ada apa namanya, tidak ada batasan, tidak ada hukum namanya dipaksa. Disuruh makan yang haram ya tetap hal namanya dipaksa. Ini kan dipaksa tapi dalam hati hubungannya dengan nyawa. Kalau tidak mau dibunuh, kalau hanya dipaksa tidak hubungan dengan nyawa ya tidak boleh kan gitu ya. Jadi hubungannya dengan kehidupan orang yang dipaksa ya. Bahwa tema aidan kan mana itu halal lakmat. Jadi ya barang itu termasuk halal ya, walaupun yang dimakan nyata-nyata barang asalnya itu kalau tidak dipaksa haram kan gitu. Tidak ada makanan, minuman pun juga begitu ya. Misalkan kita keserten mencari air jauh, misalkan di dekatnya kok ada minuman keras ya sedikit, pokoknya gak sampai banyak, keserten tadi hilang gitu ya. Ya boleh kan gitu. Amanah tema ikulamania ora barang ora ono barang kanya kemujud lakman sira min aklima saking mangan bak udah kirakan disebut. Jadi makan-makan yang telah disebutkan itu adalah diperbolehkan ya, yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Waqat bayalan teman-teman telaken sapa lakmu al muharram barang teh kan teng haram apa kluhu mangan al. Ya di ayat surat yang sebelumnya surat Al-Maidah sudah disebutkan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, dalam arti pas membunuhnya tidak sesuai syariat, itu adalah yang diharamkan untuk dimakan ya. Wada utama iku laisa ora ono iku minhu saking muharram. Jadi yang di sini tadi yang disebutkan nama Allah pada waktu menyembelih adalah hewan yang halal ya, bukan haram untuk dimakan. Wa inna kasiran sebenarnya wong akeh iku layu deluna nasarake
kasir bi fathil ya'i wa dhammi, ada yang baca la yudilluna, ada yang la yadilluna, ada yang asalnya adalla, ada yang asal dolla. Jadi yudilluna nyasarake, yadilluna kesasar gitu ya. Piawaim kelawan pira-pira kepingine kasir bima kang atawau kang demen ing ma sapa awake kasir. Min tahlil maitati sangal maitah wa khairan liyane maitah. Bi ghairi ilmin kelan tanpa ya tamidunau kang tetanggenen sapa aksar ing ilmu bidalika en dalam tahlil nanti. Ya mayoritas manusia itu kan ya jadi ini kan dijelaskan tentang makanan yang haram ya. Kalau di era mungkin yang ada sekarang kita ini ya tidak hanya makanan, semua kadang-kadang banyak yang protes gitu, banyak yang nyinyir kan gitu. Misalkan korupsi, ya tetap korupsi haram, tapi dalam arti sepertinya halal, seperti karena apa? Orang yang mengerti juga melakukan itu kan koyoe halal, tapi ya artinya sejatinya juga haram kan, gini disebutkan orang-orang kafir maitah dikatakan halal karena yang membunuh Allah, tapi ya kita harus mengatakan haram karena apa? Kalau haram kita katakan halal, kita kan sejatinya kan musyrik ya, seperti korupsi. Kalau orang korupsi itu menyatakan itu halal, ya jadi masalah dalam arti keimanannya kan gitu. Kalau mengatakan haram, ya berdosa, ya bisa-bisa mungkin kalau tidak fasik, ya munafik kan gitu ya. Karena apa? Ya pelindut-pelindut, tidak konsisten kan gitu. Kalau mengatakan halal, ya berarti kan dia itu menghalalkan barang yang haram. Kalau mengatakan haram, tetap dilakukan, ya bisa-bisa kategorinya fasik atau munafik kan gitu ya. Dan itu ya sekarang ini banyak yang melakukan. Karena apa? Ya yang sulit itu kan manusia ini kan meninggalkan larangan secara utuh, yang sulit ya. Kalau menjalankan itu banyak, seperti orang kalau di Islam seperti orang sholat, banyak yang sholatnya rutin tidak pernah ketinggalan. Puasa, mungkin umroh, haji dan lain sebagainya. Tapi masa larangan ya banyak yang tidak konsisten. Akibatnya orang-orang yang sering saya katakan orang-orang yang anti agama itu melihat dari sudut ketidakkonsistenan dalam meninggalkan larangan, antara ucapan dengan perbuatan beda. Akibatnya dia anti dengan itu. Kok seandainya yang rutin mengatakan juga konsisten meninggalkan larangan, mungkin yang anti agama ya tidak begitu tambah banyak kan gitu. Inna rabasa pengen asira wa ya rob iku alamun ngerti bil mutati kan wong kang al mutajawizina tegese wong kang batas al haram. Ya Allah akan membalas orang-orang yang tadi nabrak larangan Allah. Kalau di sini disebutkan makanan ya, makanan yang diharamkan kok ditabrak. Nah, kalau yang realita kehidupan, misalkan yang banyak itu mencuri, menipu, bahkan mungkin juga orang membuang sampah, itu ngawur bukan di tempatnya atau di tempat milik, mungkin bisa juga kategori haram, itu kan termasuk ngawur. Kalau ketahuan orangnya kan juga tidak boleh ya. Maka di era modern ini ya banyak yang asalnya dulu mungkin membuang sampah, dulu masih manusia
dilarang, mungkin tidak dihiraukan karena ya dampaknya kecil dan tidak terasa. Kalau sekarang kan barangnya itu tidak bisa didaur ulang, dalam arti secara alami. Akibatnya kalau semua membuang ngawur, ya dampaknya bagi kehidupan manusia pasti terasa. Tidak dalam jangka lama, dalam jangka pendek sudah terasa. Makanya banyak aturan dasar agama, kalau diputuskan mungkin juga haram itu kalau membuang apalagi membuang di tempat milik orang lain, ngawur ya. Itu kalau mungkin diberitahu malah marah-marah. Memang dilema kan gitu ya. Kalau dulu mungkin mbak kita mungkin, buyut kita mungkin tidak begitu masalah karena ya orangnya masih jarang, sampahnya masih sampah alami yang bisa rusak karena alam. Sekarang kan sudah sampah yang buatan manusia ini kan tidak bisa rusak, faktor alam kan gitu. Wadaru lan ninggalo sapa sira utruku dengan dhairul ismi pertelane dosa wa batina lan batine ismu alania tau tegeng ngedenge dosa wasirau lan rahasiane dosa wal ismu utai dosa iku kila asina iku zina wakila lan ten apa kulumasian saben maksiat. Jadi kita ini harus di sini diperintah Allah tinggalkan dosa yang terang-terangan dan dosa yang rahasia. Terang-terangan itu kan ditunjukkan manusia ya, ditampakkan. Kalau seperti ini ya, seperti korupsi ini ya bisa terang-terangan, bisa rahasia ya. Ya kita harus meninggalkan tadi ya. Kalau kita mengakui itu dosa, ya bisa-bisa kita ini kategorinya munafik fasik. Kenapa? Ya itu kan dilakukan ya kadang-kadang malah terus-menerus selama dia memegang uang ya. Kalau dikorupsi ya. Atau mungkin yang alania ini kalau hubungan dengan ditampakkan kepada manusia, mungkin hubungannya dengan bukan dengan uang ya, dengan fisik atau dengan apa ya. Yang itu mungkin ditampilkan mungkin di film atau di apa yang itu ditampilkan kepada khalayak ramai, itu kan ya mungkin dosa ya, tapi dosa yang jelas setiap orang mengaku itu dosa dan ya langsung dikatakan dosa. Cuma bedanya secara hukum duniawi mungkin ada yang tidak diproses hukum walaupun sama-sama dosanya. Secara ukhrawi ya tetap diproses secara hukum ya. Kalau itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kan kita juga tidak mengharapkan kita tetap berkelakuan baik kan gitu. Kalau nanti di Suproyo kalau dimaafkan, kalau tidak kan jadi masalah kan. Karena apa? Setelah meninggal dunia itu acuan kita itu kan amalia kita ya. Innaladina sanwake yaksibun ngakon sapa ladina alisense iku jauh nama dalem sapa ladina filak bimang barang kan yang ono sapa ladina tarung lakoni yaksibuna. Ada orang-orang itu ya akan dibalas amaliana tadi di akhirat ya. Jadi agama itu pasti hubungan dengan akhirat, dengan barang gaib. Karena apa? Ya karena saya katakan di dunia ini kan jatah. Kalau di akhirat sifatnya balasan. Makanya di dunia ini orang baik secara ekonomi mungkin juga kadang-kadang tidak sukses. Orang tidak baik secara ekonomi mungkin kadang-kadang juga sukses ya. Karena di dunia ini jatah dan itu hubungannya dengan ujian. Jadi sukses
ujian, tidak sukses, ujian. Semua di dunia adalah ujian. Nah, kalau bukan ujian, wah enak orang sukses kan gitu. Karena ujian, kalau ujiannya berhasil, ya enak, sini sukses, di sana sukses kan gitu. Bahkan yang nabi saja, Nabi Sulaiman itu kan nabi yang ya kaya kan, bahasa istrinya banyak. Itu kalau dilihat di cerita di akhirat, di antara para nabi-nabi, dia masuknya surga terakhir ya mungkin karena hubungan dengan hartanya, hisabnya lebih lama ya. Itu kan kira-kira begitu ya. Dengan faktor yang lain itu menunjukkan, padahal itu hartanya halal semua. Nah, bayangkan kalau halal kan dihisab, dihitung. Nah, kalau haram kan tidak dihisab, langsung diadabkan, beda gitu. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fam Rabbi israfli sadri wa yasir amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.